Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Pada tahun 1935, saat Tentara Merah Tiongkok di bawah kepemimpinan Mao Zedong sedang dalam perjalanan panjang yang dikenal sebagai Long March, mereka menghadapi tantangan besar di Sungai Dadu yang terletak di wilayah pegunungan Sichuan. Di sepanjang sungai ini, hanya ada satu cara untuk menyeberangi jembatan Luding, sebuah jembatan gantung kayu yang panjang dan sempit, yang dijaga ketat oleh pasukan Kuomintang. Mao Zedong, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok dan dunia, dikenal karena perannya dalam membentuk Republik Rakyat Tiongkok. Berikut ini adalah salah satu kisah menarik tentang Mao Zedong yang menyoroti ketekunan dan determinasi yang luar biasa dari pemimpin revolusioner ini. Mao Zedong menyadari bahwa jika Tentara Merah tidak bisa menyeberangi jembatan ini, seluruh upaya mereka dalam Long March akan gagal, dan mereka mungkin akan dihancurkan oleh pasukan musuh yang terus memburu mereka. Mao memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan frontal untuk merebut jembatan tersebut. Pasukan Tentara Merah yang terpilih untuk tugas ini adalah prajurit dari Divisi keempat. Mereka harus menyeberangi jembatan yang rapuh di bawah hujan tembakan dari pasukan Kuomintang. Tanpa ragu, prajurit-prajurit ini maju dengan berani, menggenggam kuat tali jembatan saat mereka berlari melintasi papan kayu yang bergoyang di bawah kaki mereka. Kisah ini menunjukkan bagaimana Mao Zedong, dengan strateginya yang penuh tekad dan keberanian, mampu memimpin pasukannya melalui rintangan-rintangan yang tampaknya mustahil, mengubah tantangan yang sangat besar menjadi kemenangan yang menentukan. Long March akhirnya menjadi salah satu pilar utama yang mengokohkan posisi Mao sebagai pemimpin revolusi Tiongkok. Setelah keberhasilan merebut jembatan Luding, Tentara Merah melanjutkan perjalanan panjang mereka melewati medan berat di seluruh Tiongkok Barat Daya. Long March, yang berlangsung dari tahun 1934 hingga 1935, adalah perjalanan sepanjang sekitar 9.000 km melalui pegunungan, padang pasir, dan rawa-rawa. Sepanjang perjalanan ini, Mao Zedong berhasil memantapkan posisinya sebagai pemimpin utama Tentara Merah dan Partai Komunis Tiongkok. Namun, Long March tidak hanya tentang bertahan hidup di medan yang keras. Itu juga merupakan ujian mental dan ideologis bagi Mao dan para pengikutnya. Mereka tidak hanya berjuang melawan pasukan Kuomintang, tetapi juga menghadapi kelaparan, penyakit, dan perpecahan internal. Namun, melalui semua ini, Mao menunjukkan kemampuannya untuk memimpin. Salah satu momen penting lainnya selama Long March adalah pertemuan Zunyi pada Januari 1935. Dalam pertemuan ini, para pemimpin Partai Komunis berkumpul untuk mengevaluasi strategi mereka setelah serangkaian kekalahan besar yang hampir menghancurkan Tentara Merah. Dalam pertemuan ini, Mao Zedong mengkritik keras strategi militer yang diadopsi oleh para pemimpin lain, yang ia anggap terlalu kaku dan tidak fleksibel. Mao mengusulkan pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan, menekankan pentingnya perang gerilya dan taktik mobilitas tinggi. Pandangannya mendapat dukungan luas, dan ia diangkat sebagai pemimpin utama militer dan politik Partai Komunis. Keputusan ini secara efektif mengubah arah revolusi Tiongkok dan memastikan dominasi Mao di dalam partai.
Keberhasilan Long March, meskipun dengan biaya yang sangat tinggi dengan hanya sebagian kecil dari Tentara Merah yang berhasil mencapai tujuan akhir mereka mengokohkan Mao Zedong sebagai pemimpin yang tak tergantikan dalam sejarah Tiongkok. Mao kemudian menggunakan prestise yang ia peroleh selama Long March untuk memimpin Partai Komunis menuju kemenangan dalam Perang Saudara melawan Kuomintang dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Long March menjadi legenda dalam sejarah Tiongkok, dan Mao Zedong dikenang sebagai pemimpin yang mampu memimpin bangsanya melalui masa-masa tersulit menuju kemerdekaan dan kedaulatan. Kisah-kisah seperti Jembatan Luding dan Pertemuan Sunyi menunjukkan ketangguhan, visi strategis, dan kepemimpinan Mao yang sangat mempengaruhi sejarah abad ke-20, tidak hanya di Tiongkok tetapi juga di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.